Selamat siang dan selamat datang di Google for Media pertama untuk tahun 2022. Ini episode yang ke-9 kami, dan kami senang sekali akan bicara dengan sejumlah penerbit berita dan jurnalis tentang berbagai pengalaman mereka bekerja sama dengan Google selama bertahun-tahun. Acara kita hari ini akan fokus kepada tren makro dalam jurnalisme dan penerbitan berita. Ini topik yang cukup luas, tapi Google pun punya banyak sekali program dan produk untuk membantu industri berita di seluruh dunia dan tentu saja di Indonesia. Bagi jurnalis, Google berkomitmen untuk membantu mereka belajar keterampilan yang diperlukan di dunia digital masa depan. Bagi redaksi, kami ada beberapa program yang bisa membantu mereka berinovasi untuk mendapatkan audiens baru dan membangun revenue model yang baru. Kami juga mendukung banyak jaringan pemeriksa fakta untuk menggait lebih banyak jurnalis yang berdedikasi untuk melawan misinformasi di media dan ranah publik. Salah satu program pertama kami adalah Google News Initiative. Kami sudah mengadakan banyak pelatihan GNI bersama Aliansi Jurnalis Independen sejak 2017. Sampai sekarang, lebih dari 23.000 jurnalis di lebih dari 50 kota telah dilatih untuk menggunakan alat-alat verifikasi. Ini dua organisasi yang ikut berlatih bersama kami pada tahun ini, yaitu Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dan Forum Wartawan Teknologi. Nah, beralih ke YouTube. Tahun ini dua program kami akan memasuki tahap kedua untuk mengembangkan channel berita independen. Satu program untuk kreator individu dan satu program untuk Digital First Newsrooms. Hari ini kita akan bicara dengan dua jurnalis peserta tentang 6 bulan pertama mereka mengikuti program, serta apa yang telah mereka pelajari sejauh ini tentang penyajian jurnalisme mereka di YouTube. Google juga akan meluncurkan Independent Media Accelerator bersama Tempo Institute, Kominfo, Narasi, AJI, UGM, dan Visi Integritas. Program khusus ini dirancang agar kita bisa lebih cepat mencetak jurnalis dan media independen untuk melayani audiens yang terpinggirkan karena alasan usia, gender, lokasi geografis, dan sebagainya. Melalui pelatihan teknologi, produksi konten, dan pengembangan bisnis yang sustainable, organisasi berita bisa mempersiapkan bisnis mereka untuk masa depan sekaligus menyuarakan audiens yang kurang diperhatikan. Selain itu, program ini akan fokus pada pemberdayaan perempuan di industri berita. Kami akan segera membagikan informasi lebih lanjut tentang pendaftaran program yang baru ini. AMSI baru saja merilis laporan final mereka untuk tahun lalu. Dengan dukungan dari GNI, AMSI mampu memberikan pelatihan literasi media kepada hampir 2.500 peserta di 21 kota, dan 30% dari jumlah total adalah perempuan. Kami harap program ini bisa membantu meningkatkan kualitas liputan berita dan mengurangi mis dan disinformasi, terutama menjelang pemilu 2024. Terakhir, masih bersama AMSI, kami telah menyediakan kurikulum workshop GNI Digital Growth Program dalam bahasa Indonesia. Digital Growth Program membantu organisasi berita skala kecil hingga menengah untuk sukses di dunia online. KBR dan Medcom turut bergabung dalam sesi pelatihan kami yang terbaru dengan fokus materi pengembangan audiens. Kami ingin mendengar kesan dan pesan mereka dalam episode berikutnya. Sementara itu, nantikan sesi-sesi pelatihan lainnya dari Digital Growth Program sepanjang tahun ini. Seperti yang bisa Anda lihat di agenda hari ini, kita akan bicara tentang banyak hal, mulai dari cara media menggunakan Google Cloud, hingga praktek terbaik untuk menggunakan AdSense. Dan sekarang saya ingin mempersilakan Bapak Usman Kansong dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Usman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat-sahabat media dan wartawan di seluruh penjuru Indonesia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya acara Google for Media pada hari ini dengan fokus pembahasan tentang tren makro yang membentuk dunia jurnalisme dan penerbitan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi 3 lapis strategi di tingkat hulu, tengah, dan hilir untuk memerangi penyebaran hoax, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Pada tingkatan hulu, pemerintah memberikan literasi digital dan mengedukasi masyarakat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan positif guna menghentikan penyebaran konten negatif. Gerakan ini sangat masif dengan menggandeng berbagai komunitas. Capaian yang ditargetkan adalah 50 juta warga terliterasi hingga 2024. Di tingkat menengah, kami melakukan tindakan serius dan cepat untuk menghapus atau men-take down akses konten negatif ke situs web, platform digital, atau akun yang menyebarkan informasi palsu. Tidak hanya memanfaatkan mesin crawling yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendeteksi hoax, kami juga menyediakan kanal untuk aduan konten negatif dari masyarakat. Di tingkat hilir, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan upaya penegakan hukum bekerja sama dengan Bareskrim, Mabes Polri. Tingkat hilir ini untuk mendukung lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil tindakan yang tepat guna mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Ketiga lapis strategi ini dilakukan berkolaborasi dengan media lokal, akademisi, masyarakat, siber, media, dan pihak swasta yang secara masif melakukan kampanye serupa, kelas pendidikan, dan pelatihan literasi digital kepada seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pemerintah mengapresiasi setiap upaya yang telah dilakukan oleh Google bersama industri media di Indonesia dalam menyajikan konten verifikasi berita. Berbagai inisiatif yang dihadirkan oleh Google News Initiative seperti kolaborasi bersama Cek Fakta telah sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi yang besar. Hasil survei Edelman Trust Barometer awal tahun ini menyatakan bahwa kekhawatiran publik terhadap berita hoax di Indonesia bertambah. Terlebih lagi dalam waktu dekat kita akan menghadapi tahun politik yang biasanya menghangatkan di media sosial. Bisa kita bayangkan disinformasi dapat mengekskalasi sebuah isu menjadi krisis yang bersifat nasional. Di sini peran media sangat krusial. Media memiliki pengaruh dalam mengedukasi publik lewat konten-konten yang disajikan. Kepercayaan khalayak Indonesia terhadap media pun masih kuat. Media perlu memanfaatkan modal ini untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kode etik dan mematuhi regulasi. Sebagai salah satu unsur dalam pentahelix, media merupakan pilar bersama-sama dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memberantas penyebaran disinformasi. Mari kita perkuat kemitraan dan kolaborasi untuk membentuk ekosistem media dan konten yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Usman atas dukungan dan kehadirannya hari ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Topik selanjutnya adalah Google Cloud for Publishers. Kita baru pertama kali membahas topik ini, dan siapa lagi yang lebih pantas menjelaskan bagaimana penerbit berita bisa memanfaatkan teknologi cloud selain Country Manager Google Cloud Indonesia sendiri, Ibu Megawati Ki. Silakan Ibu Mega. Hai Bapak Ibu,
My name is Megawati Key, and I'm the Country Director for Google Cloud Indonesia. Like the rest of the media and entertainment industries, publishing is an industry in transition. With the number of online media readers increasing by 200% in the past 2 years, Indonesia's media industry has been feeling the pressures of digitalization. There's been a spate of recent mergers or acquisition across the world and major moves in the audio, podcast, and video space. Ultimately, consumer expectations that are evolving faster than ever imagined. And this is what is driving these changes. Let me share that there are 3 areas that we see as new mediums. So we can see that the evolving consumer expectations have led to a desire for new mediums, new formats, new attitudes towards content access and monetization. And this have driven publishers to explore new revenue streams. So the first one is new mediums. Audio, for instance, continues to be a rocket with consistent growth in those engaging with podcasts or audiobooks. Projections indicate more than 500 million podcast listeners globally by 2024. Publishing leaders need to be thinking about how best to expand, to diversify, and monetize these new platforms, and very quickly. The second is new attitudes. As the wave of digitization continues, consumers are getting used to paying for content and content access. Surprisingly, this is also true for the news category. With a 42% growth in people willing to pay for online news, this is a massive sea change of behavior for an industry shifting to subscriptions. And I am one of them. New revenue streams. Although advertising and digital subscriptions remain at the heart of the revenue strategies of many publishers, there's an increasing recognition of the need for diversification. Therefore, many publishers and content creators are focusing on growing alternative income streams. The first one is the New York Times. The New York Times has taken its extensive library of print and digital content and monetized them both by offering readers custom products. It now offers made-to-order custom publications such as its best-selling Ultimate Birthday Book. More recently, they have its cooking collections and have resulted from collaboration with newsroom editors and reflect the values of the communities that they are designed for. So what does it mean for you as leaders of publishing companies? What do you want your future to look like? And what is the art of the possible? The paradigm shift means that publishing organizations must do 4 things. First, think differently about your relationship with your audience. You need to be more data-driven and strive for deeper consumer understanding. Use that understanding to drive engagement on multiple fronts and enhance retention, but reduce churn in the process. The second, as conventional distribution models get further disrupted, media companies and consumers are no longer constrained to prior formats and types of content. They need to expand the definition of what constitutes their products and their content experiences. The third is they need to increase their flexibility and agility in embracing different business models, experimenting and testing with different ads supported or subscription models, expanding into other revenue sources that will require different tools, skill sets, and partnerships. And the last but not least is to lean into innovation. As the world is changing, build a foundation of capabilities in cloud, data, ML, and AI to ensure that you are prepared for the future. All of this translates to the need to rethink and reimagine in the ways that you do business. Fundamentally, this is what digital transformation is all about. Google Cloud's mission is to empower media organizations to transform audience experiences through innovation in content production, distribution, engagement, and finally, monetization. The key emphasis here is on audience experiences. Because the storytelling business is evolving and will grow to encompass an even broader range of experiences that are in your portfolio today,
Immersive experiences involving augmented, extended, and virtual reality and multiple modes of interactivity are going to change the dynamics of how your audience engage with your brands, your IP, and how you actually may create and capture values. Companies embarking on this journey will need to look to technology investment to deliver on both short-term and long-term cost efficiencies across all aspects of their business. The key here is to understand that cloud-driven digital transformation is not just about changing back-end infrastructure and addressing operational efficiencies. It's actually about also driving new top-line opportunities and business models. Ultimately, business leaders need to look at transformation with an eye towards its overall ROI or return of investment as businesses and profitability models evolve along with your bottom line. And this is what we believe that Google Cloud can play a big critical role. Ultimately, to be ready for the future that is currently in front of us, publishers need to be truly data-driven. This means combining intelligence and insights about consumers with a deeper understanding of the content through a unified, comprehensive data platform, and applying that AI and machine learning to create, automate, and contextualize personalized experiences. These are the core capabilities that are at the heart of the transformation in the media industry. The digitalization of media opens up a wide array of new possibilities. The digital production of media has become much cheaper than analog means, while at the same time, the distribution of digital media has become much faster and achieving a much wider reach. This presents you and your teams with new challenges. Complexity in IT is increasing exponentially, since performance, scalability, and availability of systems must keep pace, must keep up with the innovations. At the same time, the threat of cyber attacks is also increasing. Here you can see on this slide, there are a number of publishing companies that are using Google Cloud across the globe and also in Indonesia. In summary, we understand the challenges faced by the industry today and also see the amazing opportunities that lie ahead. We believe that every publisher has an imperative to transform, and we are keen to become your partner on that transformation journey. Oke, sekarang saya undang dua customer yang sangat penting bagi Google Cloud, yaitu Pak Bagus Setiawan, CTO Detik Network, dan juga Bapak Reno Adriano, CTO Kapan Lagi Universe. Terima kasih Bapak-Bapak bisa hadir di acara hari ini. Terima kasih dan Pak Bagus, silakan mungkin Bapak mau perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Saya Bagus, saya CTO dari Detik Network. Di dalam network media kita ada Detikcom, ada CNN Indonesia, ada CNBC Indonesia, Insert Live, Hai Bunda, Wow. Beauty Indonesia, Female Daily. Banyak sekali ya Pak Bagus. Kita punya 7 portal under network kita, iya betul. Saya join sebenarnya saya join pertama kali di Detikcom waktu itu di 2012, jadi sudah sekitar 10 tahun saya di Detikcom ini, dan recently sekitar 2020 itu kita berubah nama jadi Detik Network karena memang kita by design itu membawahi multiple of media gitu, bawah kita seperti itu. Karena lebih luas ya jadinya sekarang ini. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak Bagus. Halo Pak Reno, silakan Bapak perkenalkan diri Pak. Ya, terima kasih Bu Mega. Halo, saya Reno. Saat ini saya sebagai CTO di Kapan Lagi Universe. Saya bergabung mulai dari mengembangkan kapanlagi.com sudah 17 tahun lalu, sampai sekarang 2018 kami bergabung dengan Landmark Portal Teknologi atau yang biasa dikenal MTech dan berganti nama menjadi Kapan Lagi Universe, yang saat ini kami mengelola 8 website di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno.
Pertama ya terima kasih sekali ya Anda berikan kepercayaan bagi Google Cloud Indonesia untuk melayani the services that you expect from a cloud provider. So mungkin kita mulainya dengan ini untuk Pak Bagus dulu ya Pak. Sejak kapan Pak di detik.com ataupun Detik Network memulai memakai Google Cloud dan kenapa? Iya, pertama kali itu kita kenal Google Cloud itu sebenarnya sekitar 2019 ya, 2019-2020 lah, barulah boleh dibilang kita tuh baru kenal sama teknologi cloud. Kita tuh sangat konvensional sekali gitu ya, bahkan 2019 itu pun juga kita baru kenalan sama yang namanya cloud. Kenapa ya? Karena selama ini kita memaintain dari mulai infrastruktur, aplikasi semuanya kita maintain sendiri. Nah, tapi mulai sekitar 2016 gitu ya, kita tuh ketemu sama beberapa isu-isu lah gitu ya. Ya kalau yang modelnya Capex model itu kan kita akan mulai merencanakan sesuatu biasanya di awal tahun, terus kita bikin budgetnya dan seterusnya gitu ya, sampai akhirnya kita realisasikan di tahun tersebut gitu. Nah kadang-kadang ini kita suka ketemu yang namanya the traffic is outgrow the capacity of the infrastructure itself gitu ya. Nah ini kita sering banget nih ketemu sama hal-hal seperti ini, sampai ada satu project kita yang harus mesti kita keep agak lama gitu, karena fokus kita tuh mengoptimize si aplikasinya supaya dia bisa fit sama current capacity-nya ya, infrastruktur kita gitu loh. Nah ini berulang terus sampai akhirnya terus kita ketemu sama, kebetulan waktu saya kenalan sama salah satu engineer di Google di Singapura. Nah saya kenalan sama beliau, terus kita ngobrol-ngobrol, kita cerita masalahnya kita apa, ya dia ngasih beberapa solusi, approach-nya masih pakai pendekatan kita yang lama gitu ya. Gimana kita maintain, kebetulan kita memang fokus mau pakai Google itu untuk big data processing-nya kita gitu ya. Masih pakai approach yang lama gitu, kita maintain Hadoop stack-nya kita segala macam. Tapi di saat itu juga kita diperkenalkan nih sama satu teknologinya Google. Waktu itu kita dikenalin sama BigQuery. Cuman kita masih belum pede nih pakai. Begitu kita dikasih tahu ini cara ngoptimize-nya, cara makainya segala macam. 6 bulanan kita udah goes production waktu itu. Jadi benar-benar dari mulai kita perkenalan sampai akhirnya kita bisa melivekan aplikasi tersebut, dan bahkan kita membuat beberapa aplikasi lagi on top of data application gitu ya. Itu lumayan cepat prosesnya. Jadi kita sekarang ini fokusnya kita mau buat apa lagi nih gitu, karena secara infrastruktur itu udah boleh dibilang sudah dibantu banget sama Google waktu itu. Saya kira semua problem yang kita alami, Pak Bagus juga ngalami juga. Saat ada traffic, lonjakan traffic, tiba-tiba server kita down semua, itu saya kira juga problem yang sama. Jadi itu latar belakang kita mulai beralih ke cloud. Kita sebenarnya mulai 2018 kita juga sudah mulai menggunakan Google Cloud, dan tetangga sekaligus kita running sekitar 1 tahun running jalan di 2 cloud platform bersamaan. Mulai dari 2018, kemudian saat 2019 kita benar-benar seluruh sistem kita yang di on-premise sudah pindah semua ke cloud. Oh wow. Walaupun saat itu juga masih running di 2 cloud platform ya. 2 cloud, iya. Ya. Kemudian setelah kita dengan jalan di 2 cloud itu kita bandingkan satu dan yang lain, Google Cloud dan satunya gitu. Dan tetangga. Okay. Efektivitas, biaya segala macam semuanya kita coba perhitungkan. Akhirnya tahun lalu baru saja 2021 seluruh sistem kita full running di Google Cloud. Ya. Oh. Jadi 8 website yang kita kelola saat ini semuanya berjalan di Google Cloud, tidak ada lagi yang di tetangga. Jadi ini memberikan kemudahan buat kita juga untuk mengelola keseluruhan sistem dengan satu platform, satu tim juga yang mengelolanya, jadi lebih mudah, semuanya jadi lebih smooth sih jauh ini. Ya, terima kasih sekali Pak Reno atas kepercayaannya ya. Nah, yang saya mau ingin tanya, what is the main benefit ya sejak Bapak pertama mulai masuk ke cloud? Apa yang Anda lihat dulu tidak bisa dilakukan, tapi sekarang bisa dilakukan,
dengan adanya cloud ataupun Google Cloud terutama, dan dari sisi user experience, dari sisi cara Anda maintain, benefitnya apa aja? Mungkin Bapak boleh cerita, silakan. Banyak sekali sih Bu, terutama yang paling sangat kita rasakan adalah seperti kita tidak memiliki batasan dalam berkreasi, membuat pun sepertinya ada semua dan bisa disupport. Problem kita yang utama kan biasanya masalah penyimpanan data. Ini kan kalau kita on-premise sangat terbatas sekali. Kita ingin mengadakan untuk setahun ke depan tuh harus diprediksi dari awal berapa kebutuhannya. Kalau saat ini sejak kita berjalan di cloud, itu udah tidak kita pikirin lagi. Bagian divisi apapun, produk, editorial mau bikin apa, monggo kita kerjakan bersama. Tidak ada batasan, kita tidak mikirkan ada limitasi lagi di setiap pekerjaan. Buat kita sih sebenarnya mungkin kita berhadapan dengan isu yang agak sedikit berbeda gitu ya dengan KOY. Kalau di Detik sendiri kita memang masih approach-nya masih hybrid. Kita masih memaintain memang on-prem kita gitu ya. Tapi buat kita nih Google itu lebih ke arah teknologi advancement gitu ya. Kayak misalnya penggunaan big data processing gitu ya. Mungkin juga kita mainan mungkin machine learning, mungkin kita juga mau nyoba-nyoba AI itu seperti apa. Jadi kita tuh arahnya lebih ke arah sana gitu ya. Yang tadinya sebelumnya kita tuh memaintain infrastrukturnya sendiri dan kita struggle nih maintain infrastrukturnya, belum lagi kita maintain orangnya lagi nih. Orang kalau misalnya bicara big data ya, big data itu maintain infrastrukturnya satu hal gitu ya. Tapi maintain orang ini supaya dia tidak kemana-mana itu juga lain hal lagi. Nah, pas lagi kita kenalan ya sama Google gitu ya, ada satu satu feature gitu ya di Google sendiri yang ini benar-benar buat saya sih breakthrough ya, di mana kita taruh aja datanya kita di situ, kita kasih objektif ini untuk apa, klasifikasi kah, untuk apa gitu ya, dia sudah bisa langsung nih membuatkan modelnya sehingga salah satu produk yang kita pernah buat di atas itu kita bisa tahu sebenarnya untuk anonymous user kita nih, kita sudah bisa mempredik bahwa orang-orang tersebut itu secara demografi laki-laki atau perempuan itu akurasinya udah nyentuh angka 75-80%. Nah, benefit apa aja Detik.com, mungkin even Detik Network ya keseluruhan, what have you seen in terms of maybe by using AI and machine learning dari sisi bisnis, dari konten, omset, advertising dollars, ada nggak benang merahnya? Benefitnya ada di bottom line nggak, Pak Bagus? Sebenarnya sih kalau misalnya kita melihat ya, maksudnya biasanya untuk media nih, machine learning AI itu biasanya dipakai untuk melakukan user retention. Gimana kita bisa menahan nih orang lebih lama lagi di media kita. How many pages that they are accessing per each sessionnya mereka gitu ya. Nah itu kita bisa mengoutputkan content recommendation gitu based on the behavior gitu. Dan di atas itu juga kita bisa melakukan mungkin sekarang Google pun juga sudah menyediakan kayak misalnya programmatic advertising gitu ya. Nah di sendiri Detik kita punya satu program namanya AdSmart, di mana sebenarnya orang itu bisa melakukan, boleh dibilang ini kita head to head di AdSense walaupun kita belum se-advance AdSense gitu ya. Tapi kita orang-orang tuh bisa melakukan beriklan langsung di platform kita gitu ya. Dan di situ pun juga kita sekarang ini dalam proses untuk memberikan programmatic advertising di platform AdSmart tersebut based on dengan data-data yang sudah masuk sebelumnya, yang sebelumnya kita pakai sebagai content recommendation seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat cuma sekedar user retention, di situ juga kita ngelihat ada economic benefitnya juga buat kita ke depannya terutama. What are the data that you're using? Is there any analytics that ada lakukan, dan apalagi bagaimana itu membantu omset atau bottom line perusahaan Bapak? Silakan Pak Reno. Ibu, tentu saja kita juga lakukan hal yang sama seperti dari Detik sih lakukan. Cuman ya kita lebih ke assessment yang lebih luas lagi. Bagaimana kita bisa melakukan user karakteristik itu lintas platform. Jadi kita juga punya sister company seperti video.com dan Bukalapak. Ya Pak.
di mana kita dalam satu grup melakukan user karakteristik lintas platform. Jadi tidak hanya di website yang berjalan di semua platformnya KLJ, kita juga tracking user di aplikasi mobile, baik itu Android maupun iOS bisa melalui video.com ataupun melalui Bukalapak. Jadi lebih luas ya jadinya. Kita multi platform juga dijalankan. Dan itu tentu saja user profile itu bernilai lebih di mata pemasang iklan tentu saja. Jadi mereka bisa melakukan pembelian iklan itu lintas platform juga, tidak hanya sebatas di website, tapi juga bisa di aplikasi mobile milik sister company. Seperti itu sih yang kita rasakan. Bapak Reno, kalau saya boleh tanya, untuk rekan-rekan, mereka mau coba menuju, they want to start on the journey to cloud. Ada saran-saran nggak, Pak Reno? Ada tips nggak yang boleh di-sharing dengan teman-teman di sini? Ya, Ibu. Jadi sebenarnya juga proses kita melakukan pemindahan ke cloud itu bukan hal yang singkat gitu. Jadi melakukan perhitungan yang sangat panjang, baik itu mulai dari beberapa platform cloud yang ada kita gunakan dan kita banding-bandingkan, itu prosesnya sangat panjang sekali. Menurut saya sebagai bagian dari manajemen perusahaan, tentu nanti hasil akhirnya yang kita lihat adalah seberapa efektif biaya yang kita keluarkan ke sebuah platform infrastruktur itu berbanding lurus dengan revenue dan lain-lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan utama. Jadi sejauh yang saya kalkulasikan selama ini, apa infrastruktur yang kita gunakan, layanan yang kita gunakan di Google Cloud itu efektivitasnya baik dari sisi biaya itu sangat menunjang atau sangat mendukung akan revenue yang akan nanti kita dapatkan di akhir di ujungnya gitu. Jadi saya kira tidak hal itu yang mengurangi keraguan kita untuk berpindah ke cloud, yaitu karena tidak ada limitasi itu membuat kita sebenarnya mau bikin apapun, inovasi apapun bisa berjalan baik, yang ujungnya akan berimbas pada revenue yang akan didapat. Itu sih. Pak Bagus, bagaimana? Balik lagi ya, Mbak. Tadi kan saya sempat mention soal masalah buat mungkin kalau misalnya untuk starter gitu ya, lihat aja dulu fokusnya mereka mau kemana gitu ya. Fokusnya mereka, apakah mereka mau fokus hanya untuk development, product development dan seterusnya gitu ya. Development sehingga infrastruktur sudah ada nih yang sudah ada yang maintain. Nah, dengan adanya Google sih saya ngelihatnya karena semua orang akhirnya tahu gitu dan best practice-nya ada segala macam, akhirnya nggak perlu juga kita bersaing terlalu banyak karena memang ini jadi public knowledge gitu ya, untuk orang-orang udah tahu gimana cara mengoperate Google itu sendiri gitu. So terima kasih sekali Pak Bagus, Pak Reno atas story-nya ya hari ini. Senang sekali kita bisa ketemu dan terima kasih, dan saya berikan waktu ke MC lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega, Pak Bagus, dan Pak Reno atas penjelasan dan pengenalan Google Cloud for Publishers. Sekarang ke produk penting lainnya, yaitu AdSense. Untuk itu telah hadir bersama kita saat ini Wenjia Feng, the Head of Publisher Monetization di Asia Tenggara. Over to you, Wenjia. Thanks, Jason. My friend and a fellow Googler, Emily, is passionate about healthy skincare products. I go to her for skincare advice tailored for my needs. She also has a talent for writing. In 2015, she started reviewing different brands and launched a website to share her passion for beauty and cosmetic products. Gradually, she built up a small following, and the traffic to her site has grown to hundreds of page views per day. Emily learned about AdSense, which is designed to help publishers like her to make money from their websites. She signed up for the AdSense program and implemented some pieces of code on her website, which is relatively easy, but she did have to wait for nearly 2 months before her AdSense account was approved. Why? The Google AdSense team has to verify her identity, address, and content before approving her account. Soon thereafter, she was able to start making money using AdSense. My name is Wenjia Feng.
and I've had the honor of leading the publisher monetization team in Southeast Asia for the past 8 years. I'm here today to talk about AdSense, one of our ads monetization solutions, and our approach to fight clickbait on Google's properties like search and news. Globally, there are about 2 million publishers, content creators, and bloggers using AdSense. And like Emily, they have a desire to write and share some knowledge they know to the world. If your content is good, you will attract people to follow your content. If your content is read by many, it will gradually rise in Google's search ranking and attract more readers. Once you have enough page views, you can choose to monetize your website with advertisement. And AdSense is one of those technologies that automatically match ads with publisher website. For example, in Emily's case, because her content is all about different skincare products, tips, and routines, AdSense will likely match a skincare-related ad to her website, like the retailer Sephora. If someone reading Emily's blog found the ad interesting, they might click on the ad and be taken to Sephora's website. AdSense will then calculate how much Sephora has to pay for that click and pass the AdSense revenue to Emily. For publishers, content creators, and bloggers like Emily, AdSense is an easy way to monetize their sites, allowing them to focus on the content development. In 2021, well-known Indonesian news sites accounted for the majority of AdSense business in Indonesia. AdSense is developed to protect the open web. In this ecosystem, there are 3 players: publishers, advertisers, and the internet users who consume the content. Google has built technologies and mechanisms to minimize abuse and foster a healthy and viable ecosystem. Our systems continue to evolve and detect emerging fraud and a bad ad experience. Let's take a look at the role of advertisers here. They're the ones funding the open web. Google has a responsibility to ensure that the publishers and content creators approved to use AdSense programs are legitimate. We want to optimize their content and make sure it attracts the kind of users advertisers want to attract. Emily waited for more than 2 months before her AdSense account was approved. And this is part of the vetting and verification process to ensure that the publishers allowed into the ecosystem are producing legitimate content, following copyright laws, and providing good site navigation along with stable and quality traffic. Starting in 2017, we began to review sites at the page level to protect advertisers from displaying their ads on harmful content. In 2020, we took action on 168 million pages and demonetized them under our policies against dangerous and violent content. What is clickbait? Clickbait refers to a website that uses sensational topics and a keyword to attract attention and encourage visitors to click on the link. Some websites even have more ads than content. They put in a lot of links and hope that the user will accidentally click on one of them and be led to a different website for which the publisher will get paid. Ultimately, websites use clickbait are trying to scam advertisers. AdSense and our team around the globe have to fight these bad actors. Our content responsibility team regularly review and identify websites which insert irrelevant keywords, have more ads than content, have deceptive layouts that encourage users to click on promotional materials.
We also regularly review these accounts and terminate those which no longer abide Google's content policies for traffic quality. In 2020, we removed ads from 1.3 billion web pages in our publisher network for violating our policies. The second pillar in the open web ecosystem is the user. Google wants to keep users away from inappropriate content and a bad user experience. To do so, we offer tools to help both individuals and the publishers to give direct feedback to our team. Individuals can ask for sensitive content to be removed from a site. We also offer tools to report phishing pages or remove personal information or to flag the image of a minor. The third pillar in our ecosystem is publishers and content creators. They produce a lot of content for the open web and help users find authoritative and credible information on the internet. AdSense has adapted over the years to protect the publishers in our network. Publishers do not want their content to be copied by other sites, so we provide a legal troubleshooter form on the AdSense help page where publishers can report any abuse of copyrighted content. In 2019, we strengthened AdSense to identify sites with potentially high-risk activity, including misrepresentative content, violation of intellectual property rights, and invalid traffic. AdSense also goes extra mile to verify the legitimacy of publishers before they're even allowed to monetize. To do so, we ask publishers to claim ownership to their site. AdSense would place its ad serving limit on accounts while we evaluate their content quality and traffic quality. This can take weeks. Problematic publishers will continue to experience these ads limit, and if they do not make the required changes, they will eventually be suspended altogether. As you can see, Google's ultimate goal is to ensure we have an open, healthy, and sustainable ecosystem. Our goal is to reward quality content and quality journalism on our platforms. In addition to AdSense, Google has developed many tools to help publishers to build reader trust and sustainable digital businesses. One example is real-time content insight, called RCI. This tool enables you to identify in real time which articles and videos are the most popular with your readers, along with broader topics trending in your region. News partners have told me that this tool has been invaluable for making data-driven decisions about content development. And this tool is free. We encourage you to try it to boost reader engagement and reach new users. In addition to some of the largest news publishers we support, AdSense also plays an important role in funding millions of small publishers and content creators like Emily. Many of them are able to make a living from AdSense. In Indonesia, many small publishers are already monetizing with AdSense and seeing impressive results. After joining the local news foundry program, Maluku Terkini saw their revenue increase by 132%, 2 months after they optimized their sites for monetization. Metro 7 saw their revenue increase by 60%, and Ulasan saw their revenue increase by 43%. As for Emily, she still enjoys writing on her blog, but she isn't making enough from AdSense to quit her full-time job at Google. At least, not yet. Thank you, and now back to you, Jason. Thank you, Wanja. Selanjutnya akan ada diskusi menarik tentang bagaimana beberapa partner utama kami membantu Google melawan misinformasi.
Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan penjelasan Jean-Jacques Sahel dari tim Public Policy kami tentang pendekatan Google dalam memerangi misinformasi. Over to you, JJ. Thanks, Jason. Hi, everyone. My name is Jean-Jacques Sahel, and I'm part of Google's public policy team looking after information integrity. Today, I'm going to take you through how Google combats mis and disinformation. We do this in 5 ways. The first one is by making quality count in our ranking systems. We work to elevate quality content across all our products. To do that, we use algorithms to organize content according to our best understanding of usefulness to address the intent and the needs of our users, whether that's through apps on Google Play or videos on YouTube. We continually work to improve what we offer to ensure that we bring up the best results in our products for our users. Let me give you an example on how we do that on search. We rely on consumer testing, and we have a rigorous evaluation process to analyze metrics and decide whether to implement a proposed change. And of the proposed changes in 2020, many never went live, because unless we can show a change is actually better for users, we don't launch it. Now, I'll get into how we clamp down on malicious behaviors. We develop policies to protect our users from a variety of harmful contents and behaviors. For each product, we have a dedicated team of policy development that systematically reviews all of our policies to ensure that they are current and that they keep our users safe. For example, in 2020, our ads team added or updated more than 40 policies for advertisers and publishers. And on YouTube, we added a policy on COVID-19 misinformation in 2020. On Google Play, we introduced a policy for manipulated media to tackle apps that spread or create altered media. To enforce these policies, we use a combination of automation with machine learning, user flags, and human reviewers. We are transparent in our efforts through many publicly available resources like our Transparency Report website, as well as our Help Center pages and updates through blog posts. And finally, we work to stay one step ahead of the most sophisticated threat actors through our threat analysis group that takes down disinformation networks across all Google products affected. However, we believe in fighting misinformation at the level of the ecosystem. That's why our efforts also include how we provide context to users and support efforts for media literacy. Across products like search, news, or YouTube, we design features to provide context to users throughout their journey on our services. This includes knowledge panels, which provide details on a topic that you're searching for, whether that's on YouTube or on Google Search, specifically on topics prone to misinformation, like COVID-19, as you can see on the screen. We also have Fact Check Explorer that lets you search a topic or a name, and you can see all the fact checks on that topic or name. And the information will also surface on search on Fact Check News. But providing information about what you're seeing or reading is only half of the equation. As we get bombarded with more information, we also need to sharpen media literacy skills. That's why Google is investing in media literacy as well. Our philanthropic arm, Google.org, is funding the media literacy program TuLearnAla that has reached 1,400 lecturers and 6,000 teachers over the past 2 years. And now Google.org is also supporting the organization Mafindo and the Maarif Institute with a grant of $800,000 so that the two organizations can work together and reach another 26,000 lecturers, teachers, and students throughout Indonesia. And as we support media literacy, it naturally brings us to how we support the news ecosystem at large. Access to reliable information is critical in enabling an unfiltered conversation around what is important at all levels of society. That's why we believe in a robust and independent media ecosystem. And we work hard to ensure that quality journalism is available to everyone. That's why, as part of the Google News Initiative, we collaborate with reporters and the broader news industry.
We have invested in training through the Google News Lab in Indonesia since 2016, with trainers that conduct hands-on training and host various fact-checking challenges and programs to inspire journalism students and to equip journalists in the newsrooms with the latest technology. To date, we've trained 23,600 journalists on digital journalism and on Google tools in Indonesia. There are also training sessions available on our GNI YouTube channel, including in Indonesian language, among many others. And finally, we support research on the topic. We don't have all the answers, which is why we see partnerships and collaborations as key to success to help people build the critical thinking skills and the knowledge needed to identify fake news and misinformation. This is why we're partnering to support research to understand how best to fight it. We also support research into the news ecosystem, like sponsoring the Digital News Report by the Reuters News Institute, which includes Indonesia. And back in 2018, we sponsored research about misinformation in Asia, including in Indonesia, with the report Information Disorder in Asia. And globally, we also sponsor research into deepfake technology and other emerging trends. We also provide free tools to research, like Google Trends API, which helps researchers around the world to have easy access to our trends data and use it to support their work. And with that, I'd like to thank you, everyone, and pass back on to Jason. Terima kasih JJ. Sekarang saya akan ngobrol sama 3 pendiri cekfakta.com yang sejak 2018 berjuang setiap hari untuk melawan disinformasi. Kita akan lihat apa rencana mereka menjelang pemilu 2024. Untuk mulai diskusi hari ini, saya ingin bertanya pertama sama Mas Aji, apakah menurut Anda kesadaran masyarakat atas berita palsu dan disinformasi lebih besar dibandingkan saat cek fakta dimulai pada 4 tahun lalu? Dan apakah mereka bisa mengenali berita palsu ketika melihatnya? Baik, Jason. Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi selama 4 tahun ya, cek fakta berdiri, kolaborasi kita berjalan. Kalau dari pandangan kami di Mavindo, tentu saja exposure ya dari konten-konten verifikasi yang kita buat itu juga semakin dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya kita tengok ya, puncak dari misinformasi di Indonesia itu di tahun 2020, yaitu ketika pandemi dimulai dan hoax itu yang beredar dalam pantauan kami itu 2.298 hoax ya, sebagian besar tentang masalah kesehatan. Itu lebih besar dibanding ketika tahun 2019. Yaitu ketika kita ada pemilu ya, yang otomatis itu hoax-nya juga luar biasa banyak. Tetapi kalau kita lihat ya, di tahun 2021, hoax itu turun, Jason. Jumlah hoax yang kita monitor itu selama tahun 2021 itu 1.880-an. Jadi turun dibanding 2020. Dan kalau kita tengok untuk isu COVID-19 ya, itu turun 40%. Ya, jadi kita mungkin tidak kemudian terlalu percaya diri ya mengatribusikan itu hasil kerja kita, tetapi kita percaya gitu bahwa apa yang kita lakukan itu didengar oleh masyarakat. Gitu jadi. Oke, itu gimana Brikoman? Kalau dari segi pembacanya Tempo, Anda juga sebagai CEO Tempo Digital, gimana ya kalau Temponya edukasinya buat para pembacanya tentang disinformasi? Ya, kalau saya sih melihat dengan berbagai indikator tadi ya, kita masih punya banyak pekerjaan rumah lah. Satu hoax saja sudah terlalu banyak gitu, karena potensi kerusakan yang ditimbulkan dari satu informasi keliru itu bisa luar biasa. Bisa merusak hidup orang yang terkena misinformasi dan disinformasi. Mereka bisa mengambil keputusan yang keliru tentang hal-hal yang sangat krusial, tentang memakai masker atau tidak, untuk divaksin booster atau tidak, untuk keluar rumah atau tidak di tengah pandemi seperti sekarang. Jadi saya sih lebih cenderung melihat kita mengukur keberhasilan cek fakta sebagai sebuah gerakan itu lebih dari sejauh mana ekosistem informasi kita lebih solid, lebih
robust gitu ya, lebih apa istilahnya ya, lebih tahan banting gitu ya menghadapi produksi-produksi hoax yang mungkin akan terus muncul. Nah, untuk bagian itu saya masih merasa masih belum terlalu pede gitu Mas Jason melihat ekosistem ekosistem cek fakta kita saat ini. Jadi kita masih terus berkejar-kejaran dengan hoax dan hampir selalu ada saja kelompok-kelompok yang terus melawan balik gitu ya, terus resisten dan terus mencoba menyebarkan informasi-informasi yang keliru gitu. Dan itu menarik sih. Mungkin Mbak Ika kalau buat yang nonton barangkali semacam definisi misinformasi dan bedanya sama disinformasi ini apa ya kalau menurut Cek Fakta dan Aji, bedanya apa? Iya, sebenarnya sudah banyak juga dibahas ya oleh kawan-kawan di kolaborasi cekfakta.com. Dan memang kita harus membedakan dua hal itu. Pertama, kalau dia disebut misinformasi itu adalah orang ini tidak mengetahui begitu ya bahwa informasi ini salah, tapi dia ikut menyebarkan begitu karena faktor ketidaktahuan, karena faktor literasi digital juga ya yang menyebabkan dia akhirnya menyebarkan informasi yang keliru atau tidak akurat itu. Tapi kalau disinformasi, nah pihak-pihak ini dia mengetahui bahwa informasi ini salah dan secara sengaja dia kemudian menyebarkan itu untuk berbagai tujuan. Tujuannya bisa mulai untuk mencari keuntungan secara ekonomi, tujuan politik praktis, tujuan untuk banyak tujuan-tujuan yang ini negatif tentunya ya. Nah, dua hal ini memang harus kita pisahkan meskipun saling terkait bahwa ada produsen hoax yang kita sebut disinformasi ini tadi, kemudian orang-orang yang terpapar dengan disinformasi ini, kemudian dia membagikan lagi karena murni memang tidak tahu gitu ya, termakan dengan konten yang dihasilkan oleh para produsen ini dan karena beberapa faktor misalnya tadi ya literasi digital dan sebagainya begitu. Nah, ini memang akhirnya membuat intervensinya menjadi sedikit berbeda juga begitu ya. Karena untuk misinformasi yang lebih kita targetkan misalnya kepada publik begitu, ini juga berkaitan ya dengan peningkatan literasi digital supaya masyarakat tidak mudah gitu untuk membagikan informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut gitu. Salah satunya melalui konten-konten yang dihasilkan oleh cekfakta.com. Tapi kalau memang ini dia produsen, memang tujuannya misalnya memang untuk menghasilkan uang, menghasilkan profit seperti yang sudah pernah terjadi begitu ya. Polisi beberapa kali juga mengungkap begitu kan, ada keterlibatan uang di sana begitu dan ini memang membutuhkan penegakan hukum juga untuk hal-hal yang terkait dengan disinformasi. Dan Mas Haji, buat yang mungkin belum tahu, yang senang nonton, di mana orang akan bisa melihat hasil pengecekan fakta Anda dan di platform dan situs mana? Baik ya, kalau di Mavindo, kami ini kan mengelola ada dua situs ya. Yang pertama adalah di turnbackhoax.id dan yang kedua adalah kolaborasi ya, yang cekfakta.com ini, yang kolaborasi dengan 24 media online. Kalau misalnya dari catatan kami, yang paling banyak diakses itu adalah situs ya, jadi turnbackhoax.id itu yang paling banyak. Kemudian juga di Instagram itu juga semakin meningkat penggunanya, yang artinya yang melihat konten verifikasi di platform Instagram, dan juga di Facebook, baik yang di page ataupun juga di grup Facebook. Karena kami ini kan berawal dari komunitas grup Facebook yang namanya adalah Forum Anti Fitnah dan Hoax ya. Saat ini anggotanya juga terus tumbuh. Saat ini sepertinya udah lebih dari 90.000 orang di sana. Namun tentu masyarakat juga semakin kenal ya dengan konten-konten verifikasi yang dilakukan oleh banyak pihak ya, karena Indonesia ini kalau saya lihat termasuk ekosistem periksa fakta yang cukup subur gitu ya. Teman-teman media bergerak, radio juga semakin bertambah gitu ya, program-program cek fakta gitu, dan ini adalah suatu hal yang baik sebenarnya, Jason. Dan ya sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal pemilu, saya masih ingat waktu Cek Fakta mengadakan sesi di kantor Google sekitar 2,5 tahun yang lalu.
Dan itu luar biasa untuk menyaksikan kalian bekerja sama di kantor. Jadi kalau menurut nggak tahu, ada rencana bikin semacam fact checking session masif untuk misalnya pas ada debate, ada debat, Mas Haji ingin begitu lagi atau mau coba teknik yang lain? Iya, kita kan sempat juga bikin di Pilkada 2020, mungkin Mas Jason sempat ingat juga, waktu kita bikinnya sudah di masa pandemi, jadi memang online semua. Jadi kita para fact checker, memang ada satu yang di lokasi debat, karena ada sekitar berapa wilayah itu ya, waktu itu ya, ada 20 kalau nggak salah, 20 kabupaten dan kota yang debat kepala daerahnya kita pantau. Jadi ada 1 atau 2 orang yang memang tetap harus ada di lokasi untuk mengambil gambar dan melihat langsung gitu ya jalannya debat. Tapi kemudian hasilnya di broadcast ke Slack, ke platform Slack, di mana teman-teman fact checker dari media-media lokal dibantu anggota-anggota cek fakta yang lain memantau hasilnya. Jadi mungkin langsung dari lapangan. Jadi mungkin kombinasi semacam itu juga bisa terjadi. Jadi yang penting gimana caranya kita memastikan publik, calon pemilih itu mendapatkan informasi yang sekredibel mungkin, seakurat mungkin tentang isu-isu yang sedang diperdebatkan dan mungkin akan berpengaruh kepada pilihan-pilihan politiknya. Kan itu yang terpenting ya dalam proses pemilu itu, betapa berharganya sebuah informasi yang kredibel itu, karena ketika sebuah informasi yang keliru itu ternyata bisa mengayun hasil, itu kan kita semua yang dirugikan. Hasil pemilu bisa jadi bergeser gara-gara sebuah informasi yang tidak kredibel, yang tidak dibantah atau tidak diverifikasi secepatnya. Itu yang berbahaya. Jadi keberadaan kita, bagaimana caranya kita bisa men-tackle, meng-counter informasi-informasi yang keliru, agar publik sebagai pemegang kedaulatan di proses politik itu juga bisa mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Ya, itu akan terlihat tahun ini juga di Amerika ya, saya rasa ya, sebelum pemilu bulan November ya. Bisa sangat mungkin juga ya. Untuk Mas Vindo, Anda dan Cek Fakta baru saja menerima funding dana lebih dari 11 miliar rupiah dari Google untuk memperluas jaringan Cek Fakta. Mengapa memperluas jaringan menjadi penting dan siapa aja yang akan diajak untuk membantu Cek Fakta? Baik, Jason. Jadi kalau kami ya dari sisi Mavindo, yang akan kita lakukan itu adalah secara internal kita memang butuh untuk membuat supaya sistem cek fakta itu dari teknologinya itu robust. Jadi ada beberapa teknologi tambahan yang akan kita masukkan ke sana, sehingga untuk kolaborasi itu bisa lebih mudah, baik yang dilakukan oleh teman-teman yang di cek fakta ataupun juga jejaring yang nanti akan kita rangkul di sini. Kemudian juga kita merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas ya dan juga kualitas dari teman-teman cek fakta yang ada di daerah. Karena kalau Mavindo ini kan basisnya ada fact checker yang profesional, ditambah juga berbasis relawan. Jadi kita butuh untuk memperbanyak agen-agen cek fakta yang ada di daerah-daerah. Jadi ada beberapa kegiatan training itu yang perlu kita lakukan. Kemudian yang isu yang serius lagi kalau dalam pandangan kami adalah tentang bagaimana supaya hasil cek fakta ini bisa lebih impactful, bisa outreach-nya lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya kita lakukan penelitian, itu hasil dari cek fakta yang kita lakukan itu baru menjangkau 10 atau 20% dari hoax yang tersebar. Artinya misalnya satu hoax itu menyebar 10.000 kali, konten verifikasinya paling hanya 10%, 20% saja. Jadi timpangnya masih sangat jauh. Jadi beberapa inovasi ini perlu kita lakukan bersama. Jadi salah satunya adalah kita ingin mendekatkan konten verifikasi kepada audiens. Dan Cek Fakta juga baru saja meluncurkan playbook atau buku panduan. Apa alasan dibalik peluncuran ini ke publik? Dan isinya apa ya? Mungkin baik kan? Oh, kalau ini mungkin lebih tepat Beli Komang ya, karena yang terlibat banyak untuk menyusun playbook. Ya, itu buat apa ya, Mas? Iya,
ide dasarnya sih kita kepingin sejarah, kemudian prinsip kerja, semangat dari kolaborasinya, dan manfaat-manfaat dari cekfakta.com itu kemudian bisa dipelajari dan bisa direplikasi ya, ditiru oleh dengan inisiatif-inisiatif serupa di Indonesia. Jadi dengan playbook itu kan semacam buku petunjuk gitu ya, resepnya lah, buku resepnya gimana sih cekfakta.com ini bermula dan kemudian berkembang. Nah, jadi tidak ada yang dirahasiakan supaya semua orang kemudian paham dan memahami, dan bahkan mungkin bisa memperluas, bisa ikut dalam barisan cekfakta.com. Karena kita kepingin cekfakta ini menjadi sebuah gerakan masyarakat sipil gitu ya, menjadi sebuah gerakan bersama, tidak hanya diperkuat oleh wartawan atau oleh pemeriksa fakta atau oleh media, tapi semua oleh sekolah, oleh kampus, tempat kerja, oleh berbagai kelompok profesi. Jadi pemeriksa fakta, cek fakta itu harus menjadi roh kita dalam berbagi informasi gitu, dan kita menjadi bagian dari gerakan itu bersama-sama. Jadi playbook itu diharapkan bisa menjadi salah satu tools atau alat untuk membuat cek fakta lebih populer lagi dan lebih mengarus utama lagi di publik gitu kira-kira. Dan itu bisa di-download sebagai PDF ya di cekfakta.com. Betul, bisa di-download, bisa dibaca di webnya cekfakta.com. Kita juga akan cetak bukunya dan kita kirim ke sekolah-sekolah, kita kirim ke lembaga-lembaga yang kira-kira tertarik. Amin, amin. Baiklah, terima kasih untuk diskusi menarik kita hari ini ya, dan atas semua kerjaan kalian untuk menciptakan suasana yang sehat, iklim informasi, ekosistem informasi yang sehat. Kali di baris depannya itu memang tugas yang mulia. Jadi saya juga mau berterima kasih lagi, dan semoga apa yang dilakukan di Cekfakta bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak terpengaruh oleh hoax dan misinformasi yang beredar di masyarakat. Itu tadi cuplikan dari diskusi panjang kami Februari lalu dengan Cek Fakta. Setelah ini kita akan bertemu dua jurnalis independen yang telah memproduksi konten berita di YouTube. Ini juga cuplikan dari percakapan yang lebih panjang Maret lalu. Banyak orang beralih ke YouTube untuk mendapatkan berita yang kredibel dan dari sumber terpercaya. Nah, itulah mengapa pada tahun 2021 kami mengumumkan dua program baru di YouTube untuk mendanai dan mendukung jurnalis independen dan ruang redaksi berbasis digital. Aldo, so we start with you ya. Ini adalah pertama kali YouTube meluncurkan program seperti ini kan. Bisa Anda cerita sedikit mengenai program ini dan peran Anda di dalam program ini? Ini pertama kalinya nih, Google dan YouTube Indonesia tuh kita bikin creator program untuk jurnalis. Jadi Mas Marcel sama Mas Haidil bisa dibilang jadi pelopornya nih, pelopor juaranya dari program pertama kami, dan congrats once again. Ini programnya berjalan selama 1 tahun penuh, Jason. Jadi kita udah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Kita sudah 6 bulan berjalan, dan program ini fokusnya adalah bagaimana mengembangkan jurnalisme melalui platform YouTube. Karena kan jurnalisme ini juga sangat luas ya. Oke, thanks Aldo. So, itu tentang 6 bulan sebelumnya atau dari Agustus sampai sekarang. Dan ini akan berlangsung selama 6 bulan lagi kan. Menarik karena saya juga penggemar Ideal dan penggemar Marcel juga konten dan video mereka. Saya udah subscribe, saya udah lumayan rajin, udah menantikan kapan ini ada video baru. So, saya sebenarnya ada beberapa observasi, tapi mungkin sebelum saya berkomentar ya, sebaiknya saya nanya langsung sama Marcel ya. Marcel, ini menarik sih. So, Anda bahkan seperti Aldo bilang belum memiliki account YouTube saat
mulai mengikuti program ini? Kenapa Anda, agak aneh ya kalau gue bilang Anda ya, tapi ya kenapa lo ingin bergabung dan apa yang ingin pelajari ya dari program ini? Banyak sih. Saya juga pribadi itu banyak mengikuti channel-channel YouTube, berita gitu dari luar, dan yang menarik kan kita sekarang di masa transisi di mana berita dikomunikasikan dengan begitu banyak cara yang berbeda, khususnya secara visual. Di sini saya berusaha cari cara komunikasi yang menggabungkan dua hal itu, karena latar belakang saya kan saya di media sudah lama juga. Monographis, tagline kita kan adalah telling the story within a story, Jadi kita tahu cerita-cerita banyak sekali cerita-cerita di Indonesia yang seru ya, berita-berita sehari-hari yang kita hadapi gitu. Tapi di dalam cerita itu tuh banyak sekali cerita lagi sebenarnya gitu, yang lebih mendalam. Dan yang itu yang ingin saya gali. Okay, thank you Marcel. Ideal, Anda telah memiliki account YouTube saat mulai mengikuti program YouTube Creator Program for Independent Journalists. Kenapa Anda ingin bergabung dengan program ini dan apa yang ingin Anda pelajari? Anda sebenarnya udah jadi YouTuber, udah jadi kreator, tapi tetap bergabung. Jadi kenapa? Jadi saya ini kan dulunya wartawan televisi nih, wartawan salah satu televisi. Kita kan ngirim berita gitu kan, statusnya kontributor. Kontributor itu beritanya tidak pasti tayang. Gitu. Saya bikin YouTube, terus saya upload YouTube gitu. Saya upload ke YouTube, tapi memang tidak serius gitu. Awal-awalnya seperti itu. Dan akhirnya banyak, lama-lama banyak. Mulai dari track news, liputan-liputan peristiwa, dan macam-macam gitu. Ya, yang lebih menarik itu sebenarnya dalam program ini kita hanya diajarkan bagaimana membuat konten, tapi pendalaman jurnalistik juga sangat kuat di sini. Karena Google, YouTube menghadirkan trainer-trainer kelas dunia gitu dari Medill Institute itu, dan juga mendapatkan banyak informasi pengetahuan khususnya bidang jurnalistik, tentu saja tentang bagaimana membangun kanal saya gitu kan. Marcel, so Anda terlebih dahulu karena video adalah format berbeda dengan media cetak online. Anda sebenarnya di Jakarta Post. So apakah ini lebih sulit bagi Anda atau lebih gampang? Gimana? Lebih sulit sih sebenarnya, mungkin secara teknis ya. Obviously video takes longer to produce. But secara mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan, we go back to that old saying, picture says 1,000 words. A video says a billion words probably. Jadi secara mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan itu jauh lebih efektif. Ideal, apakah Anda sendiri membuat skrip terlebih dahulu sebelum Anda mulai rekam video, atau proses Anda gimana kalau bikin video? Kalau saya sendiri terus terang tidak pernah bikin skrip. Saya mencari informasi dulu, saya studi pustaka gitu. Yang akan saya ambil ini kalau misalnya ini tayangannya konten itu tentang misalnya suatu objek ya, tapi kalau soal peristiwa saya tidak pernah membaca-baca dulu, langsung terjun ke lokasi, ke lapangan aja. Tapi kalau misalnya saya membuat konten soal objek, misalnya salah satu tayangannya tentang menhir di daerah 50 kota itu, saya pelajari dulu ini menhir ini apa, terus apa sih, sejak kapan, apa keistimewanya dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin karena saya sudah belasan tahun di TV ya, saya memang dari awal terjun ke dunia jurnalistik ini TV gitu, jadi sudah terbiasa. Jadi semuanya itu mulai dari setelah saya baca informasi itu, saya sudah, kepala saya ini udah nempel semua itu. Ini daftar gambarnya, ya shoot listnya apa, nanti wawancaranya siapa, narasumber yang akan saya pakai siapa, kemudian cara bentuk editnya kayak apa, nanti hasil tayangan itu sudah di kepala saya. Marcel, Ideal, semoga sukses terus
buat kalian, we're rooting for you here from the sidelines. Like saya senang sekali tiap kali kalian upload video, saya senang sekali lihatnya. So, and saya sangat antusias melihat perkembangan kalian, channel kalian di YouTube. Terakhir kita masuk ke sesi tanya jawab dengan penonton di YouTube. Oke, sekarang kami beralih ke sesi tanya jawab. Langsung dengan para pembicara, saya akan membaca beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat hari ini. Sudah beberapa yang masuk. Yang pertama untuk Marcel. Marcel, ada pertanyaan dari Mujigai. Dia nanya in English, I like the concept of your channel. What do you do to keep your content relevant? And is there any entertaining issue that you would like to cover next? So mungkin coba aja Inggrisan sedikit dalam bahasa Indonesia juga ya, Marcel. Alright, sure. Thank you, Mujigai. Terima kasih atas pertanyaannya yang sungguh menarik. Thank you, Jason. Mungkin karena saya memang bergerak di bidang jurnalisme, informasi yang saya dapat banyak berhubungan dengan topik-topik yang memang di-cover oleh Monograph. Dan saya juga musisi indie, jadi lingkup komunitas saya pun adalah komunitas yang banyak memiliki interest atau ketertarikan yang niche ya, baik itu secara seni ataupun hal-hal lain yang mungkin hal-hal sosial dan lainnya. Jadi itu dari lingkup saya saja sih saya sudah banyak sekali mendapatkan ide dan inspirasi dan topik-topik yang menarik. Tapi selain itu saya juga merasa bahwa di sekeliling kita tuh sebenarnya banyak sekali cerita yang memang udah sangat menarik di Jakarta ya, di mana saya tinggal. Dan kadang-kadang mereka begitu dekat dengan kita, dengan keseharian kita, sampai kita tidak sadar bahwa ada cerita yang mendalam yang waiting to be told dari kehidupan mereka gitu, seperti pengamen-pengamen yang menggunakan, sekarang lagi sering sejak pandemi, menggunakan baju-baju kostum-kostum badut ya, lalu berjalan agak sedih. Itu kan fenomena yang sangat amat menarik ya, ada cerita di dalam sana kita, dan pendekatan kita pun bisa melihat kehidupan mereka, bisa melihat aspek sosial dan ekonomi yang mendorong mereka ke dalam posisi itu menggunakan taktik tersebut, mengamennya. Dan banyak sekali sih inspirasi tidak pernah berhenti, malah susahnya memfilter yang mana dulu yang dibuat gitu sebenarnya. Dan ini tidak hanya di Jakarta saja di mana saya tinggal, tapi juga di luar kota banyak sekali. Dan itu berhubungan sih dengan pertanyaan tadi berikutnya, ada cerita lain yang ingin saya ceritakan. Ada sekali, banyak sekali di Indonesia komunitas dan marginalized ya, dari segala sisi marginalized-nya. Dan salah satu yang menurut saya menarik adalah kampung namanya Beting Village. Itu apa namanya? Beting Village. Beting Village. Ya, kampung Beting itu kampung di mana ekonomi mereka diputar dengan jualan narkotika. So, jadi semuanya, everybody in the village, from the children to the elderly, uses and sells drugs. Wow. Itu sesuatu yang sangat amat ya tragis tentu saja, tapi juga menarik sekali untuk diliput ya, karena begitu mendalam kita bisa mencari lagi-lagi sebabnya, the why is the most important thing, tapi juga the humanity in these people. Kalau kita melihat atau mendengar saja sekilas senang itu, tampaknya itu sebuah gimmick mungkin ya, kalau secara konten gitu ya, oh ini cerita yang menarik tapi lewat saja. Tapi begitu mendalam sisi jurnalisme, sisi investigasi yang kita bisa ambil dari cerita seperti itu. And that can be anything, as something as heavy as that, or something as light as a pengamen or an experimental musician. Oke, Mujigai dapat beberapa bocoran tentang video berikutnya, bisa Badut, mungkin dari Beting. So stay tuned. Thank you, Marcel.
Ada juga pertanyaan buat Mas Aidil. Mas Aidil lagi di Padang ya kalau nggak salah. Dan ini saya rasa mungkin saja dari Sumatera Barat. Tapi pertanyaan adalah berasal dari mana? Dita Tiara. Apa saja yang menjadi pertimbangan saat memutuskan menjadi jurnalis independen? Aidil, kenapa Anda jadi jurnalis independen? Dulunya Anda ini kerja di sebuah koran atau stasiun berita kan? Ya, terima kasih Jason. Saya dari 2007 itu sudah terjun ke dunia jurnalistik TV ya. Dari awal memang saya sudah di TV lokal di Sumatera Barat ini. Kemudian sejak 2011-2012 saya menjadi salah satu kontributor untuk salah satu TV berita di Jakarta yang berbasis di Jakarta. Hingga akhirnya pada November 2021 kemarin saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari kontributor TV itu gitu. Alasannya kenapa? Karena yang pertama saya merasa bekerja ya mungkin setelah bertahun-tahun bekerja sebagai kontributor dan pegawai karyawan di TV di daerah ini, tapi saya merasa gerak saya tidak bebas gitu. Tidak bebas tuh gini. Jadi saya ada liputan-liputan yang mungkin tidak bisa tayang di media gitu. Saya liputan ini ternyata tidak tayang karena tidak sesuai dengan selera redaksi kan. Saya liputan, apalagi di TV itu kan dituntut jurnalisnya harus terjun langsung ke lapangan. Kita berpanas-panas, berendam-rendam gitu kan, berbanjir-banjir, tapi ternyata misalnya tidak tayang. Atau misalnya kita meliput soal politik misalnya. Ada isu-isu politik yang ternyata tidak atau mungkin berseberangan dengan kebijakan redaksi sehingga tidak tayang gitu. Sementara saya anggap liputan-liputan itu penting bagi masyarakat gitu. Nah, itulah awalnya pertama-tama saya akhirnya memutuskan untuk membuat YouTube dulu gitu. Channel YouTube. Waktu itu belum berpikiran untuk berhenti dari jurnalis media konvensional ya. Berita yang saya kirim nggak tayang, akhirnya saya bikin YouTube untuk agar berita itu bisa ditonton juga oleh publik itu. Walaupun tidak tayang di media, tapi publik bisa menonton juga melalui YouTube itu. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya saya sadar juga ternyata TV khususnya ya, TV saat ini itu tidak lagi ditonton orang di layar kaca gitu, di layar kaca di rumah-rumah gitu. Tapi orang lebih menonton di media sosial seperti YouTube misalnya. Hampir saya rasa seluruh TV di Indonesia ini sudah beralih ke YouTube. Tayangannya tidak lagi ditonton di layar kaca, tapi di YouTube atau di HP, di gadget masing-masing. Nah, saya berpikiran kenapa saya tidak tidak memilih jalur itu juga. Saya tetap seorang jurnalis, saya mentaati kode etik jurnalistik. Saya bisa berkarya dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat karya saya gitu. Tidak ada larangan meliput ini, tidak ada larangan untuk meliput itu gitu. Ini bebas saya gitu. Tapi tetap prinsip saya. Itu artinya independen ya bebas. Iya. Aidil sebentar ya, ini masih ada beberapa pertanyaan nih dan kita waktunya hanya 10 menit lagi ya. Nanti kita bisa lanjut ya tapi akan ada beberapa nih. Biar saya lanjut Aidil, makasih ya. Untuk Mas Aji dari Mavindo, ada pertanyaan dari Daryl Valerian. Beliau bertanya, saya berlokasi di Palembang, bagaimana cara menjadi sukarelawan di sini dan apa saja kegiatan yang sudah ada di sini, di Palembang? Mas Haji, silakan. Baik, terima kasih Jason pertanyaannya dan terima kasih Daryl. Ini pertanyaan yang saya tunggu ya, karena ini mencerminkan bukan lagi di level awareness tetapi di action. Jadi apa yang bisa dilakukan. Jadi ini menarik ya, kalau kami di Cek Fakta ini kan terdiri dari 3 organisasi ya. Ada organisasi media, Asosiasi Media Indonesia AMSI, jurnalis independen, dan kami Mavindo. Ini organisasi yang isinya adalah perwakilan dari masyarakat gitu ya. Ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya nanti Mas Daryl ingin berkenan bergabung, ini kegiatan sebenarnya ada yang sifatnya online dan juga offline. Jadi kalau online, itu awal dari kami Mavindo berdiri itu berdasar dari grup di Facebook namanya Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax. Di sana
sudah ada sekitar 90.000 anggota yang bergabung, dan aktivitas yang dilakukan adalah terkait dengan fact-checking. Dan selain itu tentu, kita punya beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, seperti edukasi anti-hoax kepada masyarakat. Setiap tahunnya, biasa kami turun ke sekolah, ke tempat ibadah, ke masjid, gereja, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Bahkan tahun ini kita juga bekerjasama dengan Google, kita terjun ke kalangan lanjut usia, lansia, dan juga ke kalangan disabilitas untuk mengajari mereka tentang bagaimana supaya tidak menjadi korban manipulasi hoax gitu. Jadi prinsip nanti Mas Daryl, silakan nanti bisa tengok, kalau Mavindo bisa cek ke website kami di mavindo.org, dan ada link tree di sana ada link yang bisa kemudian nanti diisi oleh Mas Daryl untuk bisa bergabung menjadi relawan, dan kemudian bisa ikut bergabung dalam beberapa kegiatan-kegiatan seperti edukasi, ataupun juga kegiatan public campaign terkait dengan masalah misinformasi. Mungkin itu Mas Daryl ya, kami tunggu partisipasinya, dan juga tentu saja bukan hanya Mas Daryl, tetapi kita harapkan sebagai sebanyak mungkin ya masyarakat dari kota-kota lain juga nanti bisa ikut meramaikan kegiatan Siskamling Digital di Indonesia. Demikian Jason, terima kasih. Amin. Nanti kami akan catat website-nya juga di video Cek Fakta yang di Google for Media hari ini ya. Jadi orang bisa lihat di situ juga di description box. Baiklah, kami beralih ke Blikomang. Ada pertanyaan dari Ahlis. Apa syarat dan cara bergabung dengan jaringan Cek Fakta ini? Jadi agak mirip sih pertanyaan, tapi Blikomang ada yang mau ditambahkan untuk Ahlis? Ya, makasih Mas Jason. Makasih Ahlis pertanyaannya. Jadi untuk bergabung di jaringan Cek Fakta memang ada 3 organisasi tadi sudah disebut oleh Mas Aji, tetapi networknya sendiri itu terdiri dari media. Jadi sekarang ada 24 media. Jadi kalau saya nggak tahu Mas atau Mbak Ahlis ini mewakili redaksi media atau individu, tapi kalau media maka Anda bisa apply, karena kita memang sedang berusaha memperluas jaringan media yang menjadi bagian dari cekfakta.com. Syaratnya kalau Anda memang tertarik menjadi bagian dari jaringan Cek Fakta, media Anda tentu saja harus punya produktif membuat artikel-artikel Cek Fakta. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya ya taat pada kode etik, kemudian transparan dan akuntabel, soal pendanaan, soal kepemilikan, berkomitmen untuk imparsial, jadi siap untuk memeriksa fakta terkait pihak manapun gitu ya yang memang harus diperiksa gitu ya. Jadi tidak punya afiliasi politik yang bisa mengganggu independensi media tersebut. Nah, kalau itu memang memenuhi persyaratan, maka media tersebut bisa mengisi formulir. Nanti di Sekretariat Cek Fakta kami ada rapat setiap bulan untuk memeriksa dan memutuskan aplikasi media yang ingin menjadi bagian dari jaringan kami. Itu Mas Jason. Wow, semuanya diperiksa secara pakai manusia langsung. Hebat. Oke, makasih banyak ya Blikomang. Mbak Ika, ada pertanyaan juga buat Anda dari Aji. Ini dari Anugrah Dwitama. Untuk Mbak Ika, bagaimana membedakan misinformasi dan desinformasi? Apa langsung terlihat dari bentuk informasinya? Mbak Ika, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menjadi sangat relevan ya di saat kita memperoleh banyak sekali misinformasi. Bagaimana kemudian kita membedakan antara misinformasi dan disinformasi itu sendiri. Nah, misinformasi ini biasanya bisa kita lihat begitu ya dari siapa yang menyebarkan hoax ini gitu ya, siapa yang menyebarkan konten ini. Nah, ketika dia yang menyebarkan adalah orang-orang yang memang tidak memahami bahwa konten yang dia sebarkan ini adalah hoax begitu, karena literasi digital atau karena memang dia tidak mengecek sebelumnya bahwa ini hoax, dan tujuannya lebih untuk memberitahu gitu ya kepada halayak bahwa ada konten seperti ini gitu ya, hati-hati. Biasanya itu banyak juga disebarkan oleh orang-orang yang mungkin terkait dengan vaksin atau yang terkait dengan COVID-19 dan sebagainya.
Nah, itu bisa kita kategorikan misinformasi. Tapi jika disinformasi itu sangat jelas bedanya ya, karena itu terlihat begitu dari apa motivasi dia menyebarkan itu. Mungkin kawan-kawan ingat dengan hoax yang disebarkan Ratna Sarumpait misalnya ya, karena cukup terkenal, saya yakin semua orang pasti tahu gitu ya, itu adalah salah satu contoh yang mudah bagaimana kita membedakan misinformasi dan disinformasi. Nah, disinformasi adalah dia disebarkan dengan tujuan kesengajaan gitu ya, untuk memanipulasi publik, untuk tujuan membuat provokasi, atau tujuan untuk menciptakan atau cari keuntungan gitu ya. Dalam kasus Ratna Sarumpait misalnya, dia yang membuat hoax itu sendiri gitu ya, dan menyebarkan informasi yang keliru tentang apa yang terjadi dengan wajah dia saat itu. Padahal itu karena proses untuk operasi plastik, tapi dia menyatakan dia mengalami kekerasan begitu ya oleh pihak-pihak tertentu. Nah, orang-orang yang menyebarkan tentang informasi Ratna Sarumpait digebukin dan sebagainya, itu yang misinformasi. Kemudian yang disebarkan kontennya oleh Ratna sendiri, dia secara sengaja membohongi publik atas informasi yang terjadi dengan dia, itulah yang disebut disinformasi. Jadi kita bisa melihat dari motivasinya, kita bisa melihat dari tujuan apa yang dilakukan oleh penyebar konten ini, Kak Jackson. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sepertinya hanya ada waktu buat satu pertanyaan lagi, dan itu buat Aldo. Aldo dari tim YouTube. Aldo, you got one question after all. Ada pertanyaan dari Azwar Ipang. Bagaimana saya bisa mengembangkan dan menambah subscriber YouTube milik saya sejak 2012 tidak banyak subscriber? Aldo, ada nasihat, ada saran? Wah, thank you. Sorry, tadi atas nama Mas Azwar. Mas Azwar, oke, thank you so much nih Mas Azwar. Thank you juga Jason. Mungkin saya juga mengucapkan dulu nih selamat puasa buat penonton yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa. Untuk pertanyaannya sebenarnya kalau ditanya caranya bagaimana meningkatkan subscribers, ada banyak cara. Cuma tadi saya sempat ngintip sebentar channelnya Mas Azwar. Salah satunya adalah yang penting konsistensinya dulu nih Mas. Kita sebelum bicara tekniknya seperti apa buat meningkatkan subscribers, seperti yang tadi Mas Aidil sampaikan, Mas Marcel juga sampaikan, semua itu konsistensinya menjadi kunci gitu. Jadi konsistensi nggak cuma dari sekedar frekuensinya aja, tapi juga pemilihan topiknya. Seperti contoh kalau Mas Aidil itu kan bikin konten yang related tentang Sumatera Barat ya Mas Aidil ya, jadi budayanya sampai wisatanya juga gitu. Kalau Mas Marcel juga punya topik yang cukup niche tapi ciri khas gitu, mengambil topik-topik yang belum banyak orang ambil. Jadi konsistensi itu mencakup dari pemilihan topiknya, kemudian juga dari segi jadwalnya gitu, jadwal dan juga frekuensinya gitu. Tadi saya sempat lihat channel Mas Azwar, kontennya banyak yang bagus sebenarnya, cuman sayangnya banyak bolong-bolong gitu. Jadi ada yang lagi rutin nih 1 bulan, tapi terus di bulan berikutnya lagi kurang rutin. Jadi mungkin kita mulai dari segi konsistensi dari frekuensi sama topiknya dulu ya Mas. Kalau topik saya rasa channelnya udah cukup oke, tinggal frekuensi uploadnya mungkin harus bisa lebih dibikin lebih reguler. Itu satu. Kemudian kalau dari segi teknik bagaimana mengekspansi audiens ya, ada beberapa cara gitu. Saya mungkin supaya singkat, saya bagi 2. Ada yang secara internal di toolsnya YouTube yang memang sudah tersedia di YouTube, dan ada juga yang dari eksternal YouTube. Nah, saya mulai dari internal YouTube dulu nih. Kalau di internal YouTube sebenarnya bisa Mas Azwar dan teman-teman lainnya manfaatkan adalah fitur-fitur seperti community post gitu atau tab komunitas. Jadi di situ ada tab yang memang punya syaratnya minimal 1000 subscribers dulu nih, tapi nanti setelah mencapai 1000 subscribers silakan bisa update apapun. Contoh kayak Mas Aidil kemarin liputan apa Mas yang kopi luwak ya. Jadi Mas Aidil tuh behind the scene-nya di post di sana tuh. Jadi kita sebagai penonton juga lebih tertarik, oh ternyata proses pengambilan video seperti ini ya. Ada bisa ngepost foto, bisa ngepost polling, atau mungkin sekedar menyapa aja. Itu salah satu fitur yang basic ya. Kemudian juga bisa explore YouTube Shorts. Saya lihat tadi Mas Azwar channelnya juga udah mulai bikin ini nih ya, konten-konten YouTube Shorts ya. Itu juga
bagus untuk menjangkau audiens-audiens yang belum pernah subscribe channel Mas juga nih. Jadi harapannya nanti semakin banyak postingan ataupun upload dari Mas Azwar dalam bentuk tab komunitas yang tadi ataupun YouTube Shorts, harapannya lebih banyak audiens yang bisa melihat channelnya Mas Azwar. Dan yang terakhir secara eksternal, memang saya selalu bilang ini kita realistis saja. Paling menantang itu adalah ketika bisa dibilang tahapan awal ketika launching channel itu adalah yang paling menantang menurut saya, dan mungkin Mas Aidil dan Mas Marcel juga sepakat ya Mas ya. Jadi memang pas di awal-awal itu selalu jadi permasalahannya bagaimana nih Mas, kok view-nya masih belum banyak, kok subscribersnya kok lambat ya kenaikannya ya. Nah makanya kenapa penting banget nih kita mulai dari komunitas kita dulu gitu. Kan kita kalau punya komunitas, mereka punya interest yang sama atau mirip dengan kita gitu kan. Jadi harapannya dengan kita mempromosikan channel kita atau setiap posting video baru, silakan kalau mau diupload ke sosial medianya masing-masing, entah itu di platform lain atau mungkin di grup chat misalkan, silakan di-share di situ. Harapannya semakin banyak orang-orang yang menonton channel kita, nantinya algoritmanya akan lebih terbangun gitu. Jadi bagaimana YouTube merekomendasikan kontennya Mas, itu semakin terbangun, akhirnya makin banyak nih viewers atau penonton yang punya ketertarikan serupa dengan konten yang diproduksi di channel Mas, jadi makin rajin datang gitu ke channelnya dan bisa jadi subscribers juga. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau di overall caranya banyak banget, tapi kalau saya rangkum dikit secara internal di toolsnya YouTube, sama yang kedua rajin-rajin promosi di media sosial pribadi juga. Wow, luar biasa. Azwar, Anda baru mendapatkan masterclass dari Aldo. Thank you, Aldo. Kita tunggu nanti ya, channelnya kita lihat ya nanti ya. Apakah bertambah? Baiklah. Thank you, Mas. Thank you so much, Aldo. Lengkap sekali. Oke, baik, dengan pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Silakan cek description box di bawah. Kami telah mencantumkan semua link bermanfaat dari materi para pembicara. Kami juga telah membuat artikel blog mengenai acara siang ini yang dapat Anda baca di indonesia.googleblog.com. Terima kasih atas partisipasi Anda. Seluruh tayangan webinar Google for Media dapat ditonton kembali di playlist Google for Media di account YouTube Google Indonesia. Sampai bertemu di acara Google for Media lainnya. Sehat selalu. Terima kasih semua.